Habibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamil. Tidak ada manusia yang paling lemah, tidak ada makhluk yang paling rendah, tidak ada ciptaan yang paling hina daripada orang kafir. Kalau ada seekor kambing memakan rumput setiap pagi petang, di tengah malam sebelum matanya terpejam pun mulutnya tetap mengunyah. Kambing mengunyah, sapi mengunyah. 2 tahun lamanya dia mengunyah, mati. Lalu kemudian dagingnya dimakan oleh kiai, dimakan oleh pejabat, dimakan oleh guru agama, dimakan oleh orang-orang soleh. Mereka makan dagingnya dengan membaca nama Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sependek-pendek doa mereka akan katakan bismillah. Tapi manusia yang terhormat, yang dimuliakan, bajunya mahal, kedudukannya tinggi, disanjung-sanjung, digelar sebagai manusia terhormat. Ketika dia mati, yang memakan dagingnya adalah cacing tanah, binatang paling hina, menjijikkan, kotor, bau, busuk. Disitulah tempat dia. Maka Allah katakan manusia ini fid darkil asfali, dalam lapisan yang paling rendah, paling bawah. Darkil asfal, tempat yang paling tidak ada kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia mengikut perintah Allah, Allah perintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati, wahai para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Adam juga manusia, sama seperti kita, terdiri dari kulit, darah, daging, kuku dan bulu. Dia juga berawal sama seperti manusia. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dia karena dia mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain supaya harkat martabat manusia tinggi dan dimuliakan selain mengikut Allah. Tapi mengikut Allah tidak akan diterima kalau tidak mengikut Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan kepada seluruh manusia dari timur dan barat, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti satu-satunya jalan, jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ada orang lisannya baik, dermawan, membantu fakir miskin, anak yatim dan du'afa, apakah dia bisa selamat? Siapa yang tidak mengikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima di akhirat. Walaupun baik, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena amalnya tak bisa menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya akan menjadi kesia-siaan belaka. Tidak cukup hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi lebih daripada itu mengikut siapa yang dikirim oleh Allah untuk semesta alam. Kafatan linnas, semua manusia, tidak dilihat suku dan bangsa, warna kulit dan bentuk rupa. Dia adalah yang diutus untuk kalangan jin dan manusia, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mau mulia di dunia, mulia di akhirat, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pagi dan petang menyebut mengagungkan Allah. Supaya apa? Supaya saat sakratul maut selamat. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Yang terlahir dari ayah muslim, ibu muslimah,
dibesarkan di tengah keluarga muslim. Jangan angku, jangan sombong. Yusbihu mu'minan, ada orang yang paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir, murtad, wal iyadzu billah. Makanya anak-anak selalu didoakan, Rabbi habli minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh. Syarat soleh bukan sekedar tutur katanya baik. Syarat soleh bukan sekedar orangnya dermawan, bermurah hati. Syarat soleh adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saking takutnya ulama-ulama itu pada murtad, setiap kali menyebut murtad mereka menyebut 3 kali wal iyadzu billah wa na'udzu billah wal iyadzu billah. Jaga kami, jaga anak cucu kami ya Allah. Rabbi ij'alni muqimis shalah, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Jadikan aku, anak cucuku, orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, sampai kepada keturunan-keturunan kami sampai pada hari kiamat. Doa Ibrahim alaihi salam. Kenapa demikian? Karena tidak ingin anak-anak ini menjadi orang yang murtad. Tapi kata murtad ini sekarang diperhalus sehingga mereka menggunakannya bangga. Apa aliran dia sekarang? Agnostik. Agnostik adalah orang yang tidak percaya kepada satupun agama. Karena kekecewaan kepada tokoh-tokoh agama yang melakukan pelecehan seksual, yang melakukan korupsi harta umat, yang merusak nama baik, akhirnya tidak percaya kepada agama. Satu semut yang jahat, lalu satu pohon kayu dibakar, ditebang, ikut dengan akar-akar, ranting dan daunnya dihabiskan sekali. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa, karena sikap adil itu akan membuat kalian dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau membeli handphone saja ada yang asli, ada yang palsu, ada yang KW, ada yang original, maka dalam mencari kebenaran pun ikutilah dia. Siapa yang kita ikuti? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Tapi orang yang hidup di akhir zaman akan banyak sekali fitnah-fitnah yang luar biasa. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Orang yang salah dijunjung tinggi, orang yang benar dihabisi. Bagaimana sikap kita di akhir zaman? Mereka bertanya kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah, 1200 tahun yang lalu. Wahai Imam Syafi'i, kalau nanti terjadi fitnah yang luar biasa, bagaimana kami mengetahui bahwa itu ulama yang benar? Imam Syafi'i mengatakan, lihat kemana banyak arah anak panah musuh. Kemana banyak anak panah musuh mengarah, di sanalah kebenaran. Ikuti arah itu. Allahumma arinal haqqa haqqa waghzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu benar ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil, yang batil itu salah. Warzuqna ijtinabah. Berikan pula kami kekuatan untuk menjauhinya.